A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Tahbihi illa wa muslimin illa tahdirin illa wal mu'minati illa walihi wa la tahdihi wa nabiyyullah wa salamu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara sekalian, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa mencari hidayah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, semua hidup memang tidak ada yang rata dan semua orang mempunyai masing-masing cara untuk menjalani hidup. Tapi Allah memberikan amanah kita untuk menjalani kehidupan ini. Tapi caranya kita untuk menjalani kehidupan tersebut itu tergantung dengan kita. Andai kita ikhlas dalam kehidupan, andai kita sabar dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah Allah akan melimpahkan di setiap harinya. Dan itu sudah ada di dalam menurut para imam bahwasanya inna laqulna wa tahdihi wa tabidulna alal musyifi man ba'yadi wan ba'diuna inna Allahumma sabirin nahyatukum lahu nahdimul la tafal rizki. Kata Rasulullah, jika kita memang ingin mendapatkan rezeki yang memang diridhoi oleh Allah, yang ingin Allah meridhoi dengan rezeki kita, maka salah satunya itu adalah kita sabar. Kehidupan jangan kita meminta lurus, tapi jangan meminta bengkok. Sesuai dengan takaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi yaqulna annafukum wa sayyakum anwatidulnahu. Ya, artinya kita sabar dalam kehidupan, dalam kutipan kita tidak menuntut apa-apa kepada Allah. Yang disebut dengan sabar itu apa pengertiannya? Dan sabar itu apakah Allah memberikan amanah ataukah kita yang diberikan kepercayaan? Ataukah kita wa ihaqu qallu anfayukum fayyarkun wa man afaqul nahwa ta'asaiku. Kita itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, memberikan kehidupan. Ihdina wala taqum la zainakum wala khardum. Lalu kenapa kita harus tergila-gila dengan kesedihan, terlarut-larut dengan kesedihan, bahkan kita tergila-gila dengan kesenangan? Kehidupan itu, kata Rasulullah, imbangi. Kalau kita bisa beribadah, kita bisa menjalani hidup. Kita insya Allah bisa menjalani hidup wa du'amku. Maka kata Rasulullah, imbangi di antara untuk akhiratmu dan untuk duniamu. Masalah Allah memberikan yahdan ala tuhukum. Kalau kita melihat seseorang dalam kehidupan, Allah memberikan ujian itu tidak memandang ras, nama, siapa identitasmu, siapa titelmu, tidak memandang persecara. Bahkan yang kita anggap itu wali Allah, itu lebih banyak ujiannya daripada manusia biasa. Bagaimana dengan kita? Jadi kalau kita menginginkan sebutan gelar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah diberikan gelar, kita diberikan ujian yang sama dengan manusia yang lain, apa pembeda kita dengan manusia tersebut? Apa yang membedakan kita, gelar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia biasa? Jadi kalau kita meminta gelar kepada Allah, wa'udum wa khubikum, yaitu salah satunya kuatkan hatimu. Dayana ahdukum wa dulna hatanallah. Karena bukan hanya Allah yang mengujimu, wa ihadukum wa waliyallah, tapi waliyallah yang akan mengujimu. Yang dalam kehidupan kita berseri, kita akan bersabar, ya zanazahum wa bangkum. Kata Rasulullah, boleh kita sedih, tapi jangan terlarut dengan kesedihan. Karena kita hidup untuk beribadah. Kesehatan manusia tergantung dengan sehatnya akal. Itu kata Rasulullah. Kalau kita kesehatan akal kita kurang, badan kita sehatnya kurang. Untuk apa kita sehat tapi tidak beribadah? Untuk apa kita mempunyai hati tapi kita tidak bisa memanfaatkan? Itu salah satunya apa? Untuk bersabar, ikhlas dengan jalannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti
jalan kehidupan kita itu, wah saya dulunya pernah menjadi seperti ini, wah saya menjadi peran seperti ini. Apakah itu takdir Allah ataukah itu memang kehidupan kita, jalan kehidupan kita? Jadi kalau kita pernah menjalani kehidupan itu sisi gelap, jangan pernah menyalahkan dengan amanah Allah kepada kita. Kalau kita mempunyai sisi terang pada masa depan, jangan pernah melupakan ataupun berpaling over kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita kehilangan seseorang, kehilangan saudara, kehilangan suami, istri, bahkan orang tua, itu salah satunya ialah walakum wa anfukum, kata Allah. Ini ada Allah di dekat kita. Sekalipun kita kehilangan saudara, sekalipun kita kehilangan si istri maupun anak, kita masih punya Allah. Karena Allah itu punya berhak memberi, tapi juga Allah mempunyai berhak untuk mengambil kembali. Tidak harus kita semuanya meminta apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi sesuai dengan permintaan kita. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan oleh sebab itulah setiap permasalahan kita mencari solusi, ya hadan la abkum illa irda. Dan salah satunya ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim serta Imam Tirmidzi, bahwasanya indihi wa uwakum yalla fi annasi sahdatukum wa fardanahi wa dwaina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan di saat kita egois, di saat kita marah. Itu kata Rasulullah. Jika masalah kita tidak ingin membesar, masalah kita tidak ingin besar, lebih besar lagi, wa hubu ma wala hadulkum, di saat kita marah, keputusan itu tidak sesuai dengan kemarahan kita, tapi sesuai dengan standar hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan tentang kehilangan, apalagi cuma kehilangan pacar, para saudara, wa uhadada'an tudulnatum, Allah mengetahui dengan apa jodohmu, wala adra'malakum walailatu'un libadan, dan juga Allah mengetahui dengan apa yang kamu inginkan. Jadi ayolah para saudara sekalian, kalau kita mempunyai permasalahan dalam kehidupan, jangan kita lebih terlarut dalam kepermasalahan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala hadamaukum wa hadawu lubadan. Ada salah satu ungkapan ataupun dalil yang pernah didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan hanya tidak menyukai orang yang tidak sabar, tapi juga Allah tidak menyukai orang-orang yang terlarut dengan kesabaran. Artinya apa? Kalau orang sabar itu artinya, wah sudahlah, pasrahkan kepada Allah. Ini semua sudah takdir Allah. Bukan karena itu yang diartikan dengan sabar. Yang diartikan dengan sabar itu kita menekan hati, bagaimana kita menahan diri dari amarah, dari keegoisan. Itu yang artinya sabar. Tapi kalau kita terlarut-larut dengan kesabaran, terlarut-larut dengan kesabaran sehingga kita tidak mengambil suatu tindakan, ialah hukum zannah. Maka wazannahu, kata Rasulullah, wazannahu, biarkanlah kamu mengambil tindakan wazannahu illa libadaini ihtudubalna, sesuai dengan hati kita. Jadi kalau kita dihina oleh manusia, wajar, artinya kita istimewa di hadapan Allah. Kalau fisik kita dihina oleh manusia, maka halnya seperti orang tersebut menghina Allah, karena yang menciptakan kita hanyalah Allah. Kalau sudah kita dibenci, dihina, dicaci, bahkan dibuang oleh siapapun itu, walahi ilahiyakum wadumkum wala fardo, jangan pernah bersumpah kepada orang-orang yang terzolimi, maka sumpahnya dan doanya itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menzolimi seseorang, jangan terlalu. Kalau kita dijadikan suatu zoliman, kita korbannya, jangan pernah mendoakan orang lain itu buruk. Karena seburuk-buruknya pembenci, seburuk-buruknya pemfitnah, itu merupakan kunci Allah, ataupun hanya suatu figur ataupun suatu batasan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita ujian.
Jadi seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya sikap seseorang kepada kita, mungkin itu hanyalah tampakan Allah untuk memberikan ujian kepada kita. Jadi jangan terbawa arus kalau Allah memberikan ujian. Tapi kalau terlalu membawa arus, itu salah satunya mengikuti alur takdir, bukan mengikuti alur nasib. Karena sampai kapanpun nasib tidak akan berubah, kecuali orang tersebut mengubahnya sendiri. Begitupun dengan kita, takdir tetaplah takdir. Hanya Allah yang bisa menetapkan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kepada kita. Oleh sebab itulah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kelancaran rezeki, bahkan kelancaran di dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kemudahan di antara sebuah permasalahan. Semoga Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan suatu kemasalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepercayaan kepada kita, amanah, itu kesabaran. Semoga kita sebagai umat Islam berkumpul bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dara'akum wa dafirakum wa salatuhum wa abiankum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.